selamat hari Minggu buat kita semua. Kakak mau nyapa seluruh anak sekolah minggu yang ada di Resort Cililitan. Halo adik-adik sekolah minggu Cipayung, Cililitan, Cibubur, dan Lubang Buaya. Kakak harap semua anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat. Sekarang adalah hari Minggu 4 setelah Trinitatis. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian kita. Adik-adik, kita nyanyi yuk sekarang dengan judul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak sekolah minggu, kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Anak sekolah minggu yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakhlak budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu karena kesetiaan-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita angkat pujian, jangan lelah. Kita ikutin yuk kakak-kakak sekolah minggu menyanyikannya dengan semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita masuk dalam titah ya. Kita masuk dalam titah pertama. Adik-adik ada lagi yang belum hafal titah pertama? Ya, kita sama-sama mengucapkan titah pertama. 1, 2, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ya, kita ulangi lagi ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Adik-adik, ada yang tahu nggak maksud dari titah pertama? Ya, maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan lebih percaya kepada Allah daripada kepada segala-galanya. Ya, itu maksud dari titah pertama. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Matius 18 ayat 4. Bunyinya, sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Abang ulangin ya. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mendengarkan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua. Kelas besar, kelas madya, kelas remaja, GKPS Resort Cililitan. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap kabar adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Buat mama papa, selamat hari Minggu mama papa yang selalu setia menemani adik-adik beribadah dari rumah. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita, karena kita akan baca bersama-sama.
Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami senantiasa boleh merasakan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Cililitan akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati Tuhan, Engkau mampukan, Engkau berikan hamba kepintaran, agar apa yang hamba sampaikan boleh kami pahami, karena firman-Mu adalah suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak ulang sekali lagi ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata-kata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini kita kasih tema Yesus memberkati anak-anak. Yesus memberkati anak-anak GKPS. Yesus memberkati anak-anak yang saat ini setia mendengarkan firman Tuhan. Kakak ada satu cerita. Cerita tentang seorang anak kecil. Anak ini namanya Preman. Seram ya namanya. Mungkin kalau adik-adik selama ini kalau didengar itu preman pasti takut ya. Karena identik dengan orang-orang yang menakutkan gitu ya. Kakak juga waktu kecil takut kalau dibilang itu preman gitu. Tapi preman yang ada dalam cerita kakak ini bukanlah seorang profesinya sebagai preman, tapi hanya sebuah nama. Namanya preman. Ceritanya preman ini adalah anak yang baik sekali. Anak yang rendah hati. Anak yang senang menolong sesamanya. Senang berteman dengan siapa saja. Dan preman tidak pernah pilih-pilih teman. Dia tidak harus melihat siapa yang pantas dia temani. Dia tidak harus melihat apakah dia orang kaya baru dia temani. Tidak. Preman senang berteman dengan siapapun. Senang menolong orang, senang menolong temannya.
baik di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika ada temannya jatuh, dia tolong. Atau di sekolah ketika temannya ketinggalan bolpen atau pensil di rumah, dia punya 2, dia akan bagi ke temannya. Temannya tidak punya uang jajan, dia bagi dia punya uang jajan. Preman benar-benar anak yang baik sekali. Tidak seperti ada beberapa anak yang mungkin ada adik-adik kenal di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal yang anaknya hanya senang membuli teman, senang menyakiti teman. Dalam berteman, pilih-pilih teman. Tidak mau menolong sesamanya. Ketika temannya jatuh, dia bukannya mau menolong, tapi dia ejekin, dia tertawain. Tidak seperti preman yang selalu siap menolong orang dalam susah maupun senang. Karena baiknya preman di sekolah, gurunya bangga sekali dengan dia. Apalagi orang tuanya bangga sekali dengan dia. Preman sayang adik-adiknya. Preman ini adalah benar-benar anak yang penurut. Dia tidak pernah menyusahkan orang tuanya. Ketika bangun pagi, dia tidak perlu dibanguni. Dia bangun sendiri. Dia rapikan tempat tidur. Habis itu dia mau bantu-bantu mama beres-beres. Baru bergegas untuk bersiap-siap untuk sekolah. Berbeda dengan anak yang tadi yang hanya senang menyakiti temannya. Nah, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa jika preman berbuat demikian, dia juga berlaku atau berbuat seperti Yesus yang sayang semua orang. Sayang siapa saja. Bagaimana Yesus menunjukkan kalau dia sayang sama semua anak? Dia tidak melihat baju kita seperti apa. Tuhan tidak melihat kulit kita ini seperti apa. Apakah hitam, apakah coklat. Tuhan tidak melihat apakah kita ini pintar. Apakah kita ini pintar bermain musik di gereja. Tidak. Tuhan tidak melihat apakah kita seorang laki-laki atau perempuan. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan sayang semuanya. Sayang semua orang. Termasuk anak-anak. Anak-anak kecil yang baru lahir, yang masih digendong-gendong mamanya. Anak-anak yang baru belajar berjalan. Anak-anak kayak abang-abang, kakak-kakak yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Semua Tuhan sayang. Yesus memberkati semua orang. Karena Yesus itu baik, ramah, suka membantu. Ia senang bertemu dan berteman dengan siapapun. Termasuk anak-anak kecil yang mau mendengarkannya. Seperti bacaan kita tadi di ayat 16, Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Artinya, Tuhan ingin semua anak dalam keadaan apapun, siapapun, dan dimanapun selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika adik-adik tidak dapat beribadah di gereja saat ini dan harus beribadah dari rumah, pertanyaannya, apakah Yesus tidak sayang sama adik-adik? Apakah Yesus tidak sayang sama kakak? Tidak sayang sama mama papa? Ketika kita kena sakit atau ketika saat ini kita dilanda virus corona, apakah
Tuhan tidak sayang dengan kita atau tidak sayang dengan bangsa ini, bahkan dunia ini? Tentu tidak. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Tuhan Yesus tetap sayang sama bangsa ini. Di dalam segala situasinya. Di dalam segala keadaannya. Dan Tuhan Yesus selalu menolong anak-anak yang datang kepadanya. Siapapun dia. Dan setiap orang tua yang datang kepadanya juga diberkati oleh Tuhan. Asal kita hidup di dalam hikmat di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung saat ini. Karena apa? Firman Tuhan sudah katakan tadi, siapapun yang mau datang atau sampai kepada kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki hati seperti seorang anak kecil. Apa maksudnya? Yaitu seperti anak yang tulus di dalam segala situasi, baik di dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jika kita mau melakukan untuk Tuhan yang terbaik, memuji Tuhan yang terbaik, artinya juga kita sedang beribadah kepadanya. Dan juga mungkin butuh kesabaran. Di mana seperti saat ini kita tidak bisa belajar di sekolah dan harus belajar dari rumah. Kita tidak bisa rekreasi, yang biasanya kalau udah libur sekolah kita dibawa mama papa liburan. Kita tidak bisa bertemu dengan saudara kita, ponakan kita. Dan kalau kita rindu untuk berenang juga tidak bisa. Di situ juga Tuhan mau melihat apakah anak-anaknya adalah anak-anak yang sabar. Apakah anak-anaknya tetap setia kepada Tuhan, kepadanya di dalam situasi seperti ini. Tuhan menginginkan kita punya hati yang tulus, hati yang setia, hati yang apa adanya. Seperti anak kecil, seperti kakak-kakak, adik-adik sekolah minggu. Ini yang dimaksud firman Tuhan. Agar apa? Semua orang yang dalam keadaan sulit, di dalam keadaan di mana kita diajak untuk tidak berkumpul atau bepergian ke tempat-tempat keramaian, kita harus tetap setia. Di dalam kesetiaan kita, upah apa yang akan kita terima dengan keadaan saat ini? Kita harus stay at home, harus berdiam diri di rumah. Kita akan terjauhkan dari sakit, terjauhkan dari virus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan juga hari ini mengajarkan kita untuk jadilah anak-anak yang mendoakan sesamanya. Jadilah anak-anak atau bahkan orang tua yang boleh membangun cinta kasih di dalam keluarga. Di situasi saat ini kita boleh berhikmat. Mungkin dulu sebelum ada COVID, kita tidak pernah bisa berkumpul dengan papa mama, tidak bisa makan bersama atau berdoa bersama. Tapi saat ini kita lebih banyak bersama-sama dengan keluarga, dengan papa mama dan juga dengan sanak keluarga yang dekat dengan kita. Sehingga itu menjadi kesaksian bagi kita atau bahkan bagi dunia yang haus akan kasih sayang, yang haus akan doa-doa yang menguatkan, yang haus akan penghiburan dari orang-orang yang saling mengasihi. Demikian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah
perdengarkan buat kita. Kita boleh nyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita benar-benar anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita berharap hari ini dan selamanya kita tetap di dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami setiap yang mendengar, secara khusus adik-adik kami sekolah minggu GKPS Resort Cililitan. Berkati anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka senantiasa di dalam lindungan-Mu. Apalagi di situasi saat ini, Engkau jauhkan anak-anak kami dari wabah virus corona atau sakit penyakit apapun. Berkati juga orang tua Tuhan yang senantiasa setia menemani dan melindungi mereka. Kami orang berdosa Tuhan, ampuni kami, agar kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita siapkan persembahannya dan kita menaikkan lagu pujian Ku Bawa Korban Syukur. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena ibadah kami sudah boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu, biarlah Engkau berkati itu Tuhan, boleh kami pakai untuk memperluas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk. Pasada uhur nami, ase torang ganuk. Sengboi dalanon nami, salakah natorsa. Dopham hasoman nami, torang age huja. Amin.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.